Terima kasih Bapak Ibu Oke. sekalian yang sudah join di acara event kita kali ini. Dan tentunya saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Pagi ini kita akan sharing tentang teknologi yang mungkin saat ini sedang ini ya lagi sedang baru-barunya dan tentunya ini dengan kondisi yang sekarang yang mungkin pandemi bisa cocok ya dengan teknologi ini untuk bisa memberikan beberapa solusi yang mungkin Bapak Ibu hadapi saat ini. Saya kira dari saya tidak perlu panjang lebar lagi dan sekali lagi semoga sesi ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk bisa menambah pengetahuan kita tentang teknologi IT. Saya kembalikan ke Robi, terima kasih. Terima kasih Pak Rudiono untuk kata sambutannya yang luar biasa hari ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai aja dengan yang pembicara kita yang handal sekali dari Cisco, Bapak Milton Sihan. Kita persilakan untuk presentasinya. Terima kasih. Sorry masih ke mute ya. Terima kasih Pak Robi, Pak Rudiono, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Milton dari Cisco Indonesia. Jadi di pertemuan kali ini saya akan sharing mengenai uh, Cisco SASI. Jadi apa yang dimaksud oleh SASI? Slide saya udah kelihatan ya Pak Robi ya. Sudah jelas sekali. Oke, jadi di pertemuan pada pagi hari ini saya akan sharing mengenai apa yang dimaksud dengan Cisco SASI, bagaimana approach-nya Cisco terhadap SASI, kira-kira bagaimana use case yang common kalau kita bicara mengenai SASI. Nah, jadi saya langsung mulai aja. Jadi kurang lebih seperti apa sih yang menjadi dasarnya munculnya SASI tersebut? Kepada teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya apa itu SASI atau SASE gitu ya. SASI itu merupakan singkatan dari Secure Access Service Edge. Jadi SASI itu sendiri didefinisikan oleh Gartner pada tahun 2019. Nah, kita akan bahas mengenai gimana itu SASI, bagaimana Gartner, Forrester, dan lain-lain mendefinisikan SASI. Namun sebelum masuk ke sana, kita coba membahas dulu. Kira-kira apa sih yang men-trigger munculnya SASI tersebut? Kenapa ada teknologi SASI? Kenapa Gartner membutuhkan SASI? Apa use case yang common sehingga kita mulai mengadopsi teknologi SASI tersebut? Nah, jadi kalau kita lihat di slide ini, kita melihat bahwa ini adalah kondisi yang mungkin beberapa tahun lalu ini kita adopsi di hampir seluruh organisasi yang ada di Indonesia. Bagaimana mereka mengadopsi teknologi informasi, bagaimana mereka mengadopsi teknologi komunikasi dari cabang-cabang, kemudian dari mobile user. Nah, kalau kita perhatikan di gambar ini, biasanya ketika kita bicara data center, bicara server, bicara resources, atau whatever we call it, kita tempatkan semua resource-resource tersebut di data center yang pada umumnya ada di area headquarternya kita. Nah, kemudian dari cabang-cabang kita membangun suatu transport layer dengan menggunakan MPLS network gitu ya. Kita membangun transport layer dengan menggunakan MPLS network gitu ya dari cabang tersebut sehingga dia bisa berkomunikasi ke headquarter sehingga dia bisa mengakses resource yang ada di headquarter tersebut. Nah, untuk mobile user seperti apa? Oh, kalau saya mobile user, ketika saya menggunakan handphone, ketika saya menggunakan laptopnya saya bekerja dari luar kantor, atau misalkan kayak kondisi sekarang, kita bekerja dari rumah, mungkin nanti setelah pandemi kita akan kembali ke kebiasaan yang kita yang lama, kita mungkin bekerja dari Starbucks dan lain-lain. Apa yang kita butuhkan supaya saya bisa mengakses file server saya? Saya membutuhkan VPN. Nah, ini adalah kondisi yang sebelumnya yang common yang kita temuin. Nah, kalau kita perhatikan bahwa hampir semua traffic tersebut mengarah ke data center, mengarah ke resource yang ada di data center. Karena segala sesuatunya kita ambil dari sana. Kita belum banyak akses ke area internet gitu. Nah, kalau kita perhatikan kondisi sekarang itu seperti apa? Kondisi sekarang itu kita muncul teknologi cloud. Hampir semua kita udah mengadopsi cloud, baik secara personal maupun secara organisasi. Nah, kalau kita perhatikan
di kondisi sekarang, dengan menggunakan teknologi komunikasi yang lama, teknologi transport yang lama, dari cabang-cabang, kita membangun suatu transport dengan menggunakan MPLS, kemudian dari roaming user, oke, semua mobile user bisa connect VPN. Kemudian nanti dari VPN akan ditunnel ke headquarternya. Dari headquarter kemudian baru diteruskan. Oke, ini merupakan file server yang ada di headquarter, maka dia langsung diarahkan ke data centernya kita. Nah, bagaimana dengan aplikasi-aplikasi yang ada di cloud? Misalkan Microsoft 365, ketika kita membuka Google Suite, atau membuka Salesforce, ataupun anything. Kadang-kadang kita juga mobile user gitu ya. Saya mau buka Facebook, masa iya sih saya harus di-tunnel dulu ke headquarter? Nah, kok lelet ya setiap saya pakai VPN lambat gitu. Nah, ini adalah concern-concern atau keluhan-keluhan yang sering kita sampaikan ketika kita menggunakan VPN dan seluruh traffic tersebut harus ditunnel ke data centernya kita, ke headquarternya kita, baru diteruskan ke internet. Ini juga approach ini, kita ngelihat bahwa ini nggak efektif lagi. Kenapa? Ternyata kebanyakan traffic itu bukan masuk ke area data center yang ada di headquarternya kita, tapi udah mengarah ke internet. Traffic ke internal itu masih ada, tapi secara porsinya, secara komposisinya jauh lebih kecil dibandingkan traffic untuk direct ke internet. Nah, apakah ini menjadi solusi yang efektif? Apakah ini menjadi approach yang efektif? Ternyata tidak. Karena kita tahu sendiri, MPLS itu sangat mahal sekali. Dan kemudian user juga ngerasa nggak nyaman. Waduh, saya mau buka Twitter aja, loadingnya lama sekali. Saya mau buka Detik atau Facebook saja, ini loadingnya lama sekali, lambat sekali. Belum lagi nanti ada peraturan-peraturan ini nggak boleh buka ini, nggak boleh buka ini karena bandwidthnya kita kecil dan segala macam. Dan artinya ini backbone-nya kita di internet, untuk dari data center ke internet ini juga harus gede sekali, besar sekali. Nah, ini menjadi tidak efektif gitu. Kira-kira seperti apa sih kondisinya sekarang ini? Kondisi sekarang ini bisa dilihat pada gambar ini, pada diagram di sini. Jadi kalau kita lihat, headquarter pada umumnya akan punya akses ke internet. Ini kita no doubt about this one ya. Nah, di branch office kita tahu sekarang harga broadband internet makin lama makin murah gitu ya. Nah, kalau kita dulunya pakai MPLS, mungkin untuk MPLS yang kecil sekali minimal berapa puluh juta gitu ya. Dengan broadband internet, kita bisa dapat 1:1 dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga MPLS, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa teknologi komunikasi yang sekarang ini mungkin di Indonesia belum 5G ya, mungkin masih 4.5G gitu. Tapi kecepatan internet ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan zaman saya masih kuliah dulu, masih pakai dial up gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, artinya kalau misalkan cabang-cabang saya connect langsung ke internet gimana? Kalau user saya yang menggunakan laptop, bekerja dari rumah, WFH, atau apapun sebutannya kita sekarang ini, ketika dia mau buka Microsoft 365, yang which is itu misalkan layanan email dari Microsoft Azure gitu ya, yang ada di Azure sana, di cloud-nya Azure, di cloud-nya Microsoft sana, saya bisa langsung buka aja pakai, selama saya langganan atau subscribe untuk paket data dari service provider saya bisa akses layanan tersebut. Nah, ini akan jauh lebih efektif, jauh lebih efisien. Pertama, dari sisi cost kita lihat, oke, saya ternyata mau akses ke internet, maka saya tinggal akses aja ke internet aplikasi-aplikasi apa yang ada di cloud sana. Kenapa? Adopsi cloud ini sesuatu hal yang tidak bisa kita bendung. Semua kita sepakat sekarang, semua menggunakan cloud, baik itu secara personal maupun secara organisasi. Nah, kemudian dari sisi mobile user juga, dia juga mendapatkan kenyamanan. Wah, saya selama saya pakai Telkomsel misalkan, saya pakai Excel, saya pakai Apple, saya punya preference masing-masing. Saya lebih cepat dibandingkan harus VPN dulu buka Facebook gitu. Nah, ini selain lebih efektif, juga secara cost juga jauh lebih fleksibel. Tetapi ini juga datang dengan berbagai macam challenges. Jadi kalau saya balik satu slide sedikit. Nah, kalau saya kasih akses internet langsung dari cabang, dari mobile user, pertanyaan yang sering timbul adalah dari aspek security-nya, dari aspek komunikasinya, dari aspek networking-nya, itu no issue gitu. Itu kita bisa steering traffic-nya sesuai dengan kemauannya kita. Tetapi pertanyaannya dari aspek security. Kalau tadinya semua kita tunnel ke headquarter, tentunya di headquarternya kita saya punya firewall, saya punya proxy, saya punya WAF, berbagai macam security tools di sana. Tapi dengan kondisi seperti ini,
user bisa langsung ke internet, buka Office 365, dari cabang dia bisa langsung ke internet, kalau dia mau buka aplikasi-aplikasi cloud basis, kalau misalkan dia mau buka ke HQ, dia di tunnel ke HQ, jadi cuma certain application, yang critical application misalkan. Tapi pertanyaan yang timbul adalah, gimana aspek security-nya? Jangan-jangan user saya yang menggunakan laptop ini, dia tidak punya antivirus, atau misalkan dia punya antivirus, tapi di rumahnya masa iya kita mintain dia pasangin firewall? Saya punya 100 employee, misalkan. Saya harus deploy 100 firewall di rumah masing-masing employee saya. Di Cisco, kita punya 77.000 employee. Kebayang nggak kalau misalkan kita harus deploy 77.000 firewall di masing-masing employees-nya kita? Repot sekali, manajemennya juga repot sekali. Nah, jadi ini adalah challenge yang come up dengan teknologi adoption tersebut. Dan kalau kita lihat berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cisco ke 800 lebih CTO di Asia Pasifik, termasuk Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang network itu arahnya lebih ke decentralized. Kita ngelihat bagaimana adopsi SD-WAN, teknologi adopsi SD-WAN gitu ya. Kita ngelihat bagaimana organisasi enterprise bahkan financial institution dan segala macam itu mengadopsi SD-WAN. Tujuannya SD-WAN itu sebenarnya buat apa? Desentralisasi. Saya balik sedikit lagi ke gambar ini. Tujuannya adalah supaya dari cabang ini bisa langsung ke internet dan kemudian dengan teknologi SD-WAN tersebut untuk critical application bisa ditunnel ke headquarter. Cerdas sekali teknologinya sebenarnya. Nah, ini yang mudah banyak diadopsi dan kemudian itu juga dengan adanya desentralisasi tersebut bahwa dilihat juga bahwa 80% organisasi itu sekarang mulai shifting ke direct internet access atau direct cloud access di DIA atau DCA gitu. Nah, tujuannya buat apa? Balik sedikit lagi ke gambar ini. Ada aplikasi-aplikasi yang ada di cloud kan nggak efektif kalau saya harus muter ke headquarter, dari headquarter baru teruskan ke internet. Kalau saya bisa langsung, hop-nya cuma satu. Kalau begini, hop-nya satu, dua, kayak begitu. Nah, ini nggak efektif. Nah, ini menjadi salah satu adopsi yang 80% organisasi di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, sekarang mulai adopsi teknologi tersebut. Adopsi direct internet access tersebut. Dan kemudian tentunya yang menjadi challenge-nya lagi adalah kalau saya balik ke gambar lagi, kalau misalkan saya lupakan SD-WAN, DIA, DCA yang ada di sini. Kalau misalkan saya menggunakan teknologi yang kita ketahui selama ini, saya menggunakan firewall di sini, saya menggunakan WAF di sini, atau paling simpel kita deploy firewall, next gen firewall kan saya bisa deploy di cabang saya. Yes, kita bisa deploy hal tersebut. Pertanyaannya adalah berapa lama kita akan nge-roll out? Kalau kita punya 10 cabang, mungkin kita bisa roll out dalam waktu 1 bulan. Kalau kita punya 100 cabang, bagaimana kita akan nge-roll out? Dengan geografikal Indonesia yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, plus ditambah lagi dengan kondisi pandemik kayak sekarang ini, apakah bisa kita nge-roll out dengan sangat cepat? Mungkin kita akan butuh bulanan. Oke, project ini dari barang delivery, dari project diadakan sampai barang delivery, mungkin kita akan butuh waktu sekitar 6-8 bulan. Kebayang nggak hampir 1 tahun kita harus waste our time untuk deployment gitu. Belum lagi kalau kita bicara masalah resource-nya. Wah, siapa yang akan deploy di cabang? Kalau kenapa firewall-nya di cabang? Saya ada orang nggak di cabang sana? Ya, pada umumnya tipikal dari organisasi Indonesia itu kan secara resources itu adalah centralized. Semuanya orang-orangnya ada di headquarter, teman-teman yang ada di cabang biasanya itu tim supportnya. Nah, apakah bisa teman-teman sana untuk menghandle problem-problem tersebut? Jangan gara-gara satu, wah saya harus terbang ke sana, saya butuh waktu 2 jam gitu untuk settle problemnya. Artinya, satu hari cabang tersebut akan tidak beroperasi. Apakah ini approach yang efektif? Nah, ini menjadi challenge yang berdasarkan hasil survei Cisco terhadap 800 plus CTO yang ada di Asia Pasifik. Nah, kita ngelihat lagi challenge-nya seperti tadi itu. Kalau saya bekerja dari rumah, kayak misalkan kayak pertama kali kita ngelihat orang-orang setelah masa pandemi COVID-19, kita mulai bekerja dari rumah. Apa sih concern yang paling atau momok yang paling menakutkan? Salah satunya itu adalah ransomware. Kalau saya kasih employee saya kerja dari rumah ini gimana ya? Oke lah dia punya antivirus, tapi kadang-kadang antivirus juga nggak efektif gitu. Antivirus itu nggak cukup. Jangan-jangan nanti ini jadi sumber malware, sumber ransomware. Ini menjadi challenge-nya sendiri. Kemudian visibility. Kalau saya deploy dengan berbagai macam cabang tersebut, saya tahu nggak sih user saya ngapain? Buka aplikasi apa aja yang ada di cloud sana? Ngapain aja dia dengan aktivitasnya dia?
Jangan-jangan dia masuk ke website-website yang sebenarnya secara sengaja ataupun tidak sengaja dia masuk ke website yang bagian dari threat infrastruktur. Kemudian kita akan bicara lagi kayak tadi, kalau misalkan kita menggunakan approach yang lama pakai firewall, kompleksitinya ampun, pasti kita akan susah sekali memanage perangkat-perangkat tersebut. Kalau cuma 2-3 perangkat, oke, kita masih bisa handle perangkat tersebut. 50, 60, 70, bahkan sampai ribuan, kita ambil contoh. Saya ambil contoh kayak misalkan minimarket tersebut. Kebayang kalau di outlet jadi pasangin firewall semua, dan semua harus di manage secara manual. Repot sekali. Di minimarket tersebut, di outletnya belum tentu ada orang IT. Nah, kalau misalkan ada problem di sana, nah dia harus datangkan orang IT mungkin dari kota yang ada, butuh waktu 1-2 jam untuk mengakses ke lokasi outlet tersebut. Artinya, selama proses dia mengakses outlet tersebut, apa yang terjadi? Nah, ini menjadi challenge yang come up dengan adopsi tersebut. Dan kemudian dengan menimbang kondisi-kondisi tersebut, melihat adopsi tersebut, dan memperhatikan challenge-challenge yang ada, maka para ahli dari Gartner, dari industri, itu mulai memikirkan, sebenarnya gimana sih cara yang efektif kalau untuk menyediakan security dan networking di dalam satu kesatuan ketika kita mau mendeploy di dalam satu cloud adoption. Bagaimana kalau misalkan tadi kita udah bilang cloud adoption, segala sesuatunya itu udah banyak yang di cloud, kita udah mengadopsi cloud. Nah, gimana kalau misalkan di cloud itu juga kita manfaatkan untuk security-nya? Jadi kita manfaatkan DNS security di sana, kita deploy proxy di sana. Bayangkan biasanya kita deploy proxy kan dalam bentuk hardware di on-prem. DNS security bisa kita deploy di on-prem. Nah, kemudian firewall, kita deploy juga di cloud. Dan kemudian ada CASB. Kenapa kita perlu CASB? Supaya kita punya visibility. User saya itu mengakses apa aja yang ada di cloud sana. Kemudian dari berbagai pemikiran tersebut, nah muncullah dari berbagai macam teknologi mulai mendefinisikan apa sih solusi yang paling tepat untuk ini. Nah, Gartner kemudian memperkenalkan yang namanya Secure Access Service Edge. Halo, boleh di-mute dulu? Terima kasih. Ya, Gartner kemudian memperkenalkan yang namanya Secure Access Service Edge atau yang sebelumnya dikenal sebagai Secure Internet Gateway. Nah, apa yang yang dimaksud oleh Gartner sebagai Secure Access Service Edge atau SASE yang kita kenal sekarang ini diperkenalkan tahun 2019 oleh Gartner. Jadi dia bilang SASE atau Secure Access Service Edge tersebut merupakan converge dari network dan network security services. Jadi network services dan network security services. Jadi ada dua komponen di dalam sana. Network dan security. Yang mencakup kapabilitas yang pertama SD-WAN. Jadi SD-WAN akan memberikan capabilities untuk networknya. Kemudian untuk security-nya apa minimalnya? Dia harus punya secure web gateway atau bahasa yang sering kita kenal sebagai proxy. Kemudian ada CASB, Cloud Access Security Broker. Kemudian ada Zero Trust Network Access atau Software Defined Perimeter. Artinya bagaimana kita mendefine perimeter di area cloud sana. Kemudian ada DNS Protection. Kenapa DNS penting? Karena kita berbicara segala sesuatu yang ke arah internet. Kalau kita berbicara ke arah internet, apa yang paling krusial? DNS. Bisa nggak kita membuka Facebook, Google, dan lain-lain tanpa kita mengetahui IP-nya dia? Kita tahu domainnya. Sebagai manusia, kita mengingat nama. Tapi kita tidak mengingat tanggal lahir. Atau misalkan saya tanya nih ke Mas Robi, saya taunya Mas Robi namanya Robi gitu ya, Robi Saputra. Tapi kalau misalkan saya harus diminta untuk memanggil beliau berdasarkan nick, wah itu akan PR banget. Mungkin saya hanya bisa hafal satu nick. Bayangkan kalau kita punya 10 teman, semua harus kita panggil dengan nama nick. Complicated banget. Nah, ketika sama halnya ketika kita mau akses ke internet, kita membutuhkan sesuatu untuk mentranslate nama tersebut menjadi IP. Dan itu merupakan basic foundation dari Internet Communication, DNS. Nah, bagaimana kita bisa menyediakan proteksinya? Kemudian ada Firewall as a Service. Jadi firewall itu bukan lagi di on-prem, tetapi sudah dipindahkan ke arah cloud. Karena kita akan mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di cloud. Nah, selain Gartner, sebenarnya berbagai macam media juga mendefinisikan SASE tersebut dengan cara yang berbeda.
Forrester menyebut SASE tersebut sebagai Zero Trust Edge. Kemudian ada ESG yang menyebutnya sebagai Elastic Cloud Gateway. Nah, tapi secara garis besar, apa yang didefinisikan oleh Gartner, Forrester, atau ESG ini sama saja sebenarnya. Kontennya sama. Di dalamnya itu adalah mengconverge antara network dan security dengan capability SD-WAN, Secure Web Gateway atau proxy, CASB, Software Defined Perimeter, DNS, dan Firewall as a Service. Nah, jadi kalau dilihat gambarnya seperti apa, SD-WAN, teknologi yang sebelumnya sudah kita kenal lebih lama. Jadi kalau mungkin SD-WAN ya udah jauh sekali ya, dari beberapa tahun yang lalu, mungkin 5-6 tahun yang lalu, kita udah kenal teknologi namanya SD-WAN. Bagaimana caranya kita menyediakan network as a service. Jadi untuk menggantikan fungsi MPLS dan lain-lain. Nah, dengan adanya faktor security, maka ada lagi network security as a service. Dua item ini, network as a service dan kemudian network security as a service, dikombine menjadi satu kesatuan, diintegrasikan menjadi satu kesatuan dengan fungsi dan capabilities-nya masing-masing, kemudian terbentuklah yang namanya Secure Access Service Edge, atau yang kita singkat sebagai SASE. Nah, bicara dari aspek security, saya balik sedikit satu slide. Jadi kalau bicara dari network as a service, apa solusinya Cisco? Cisco come up dengan SD-WAN. Kemudian ada network security as a service, ada Cisco come up dengan Umbrella. SD-WAN dikombinasikan dengan Umbrella, maka muncullah Cisco SASE. Jadi ada dua komponennya. Ada SD-WAN, Cisco SD-WAN, Viptela, atau dengan menggunakan Meraki MX juga boleh. Kemudian dengan menggunakan network security as a service dengan yang disupport oleh teknologinya namanya Cisco Umbrella. Dikombinasikan menjadi satu kesatuan sehingga muncullah yang disebut sebagai SASE, Cisco SASE. Nah, kira-kira dari sisi Umbrella, apa sih yang di-cover oleh Umbrella? Kalau kita bicara dari SD-WAN, tentunya ini bukan hal yang asing lagi buat teman-teman semuanya. Nah, saya akan coba mengupas dari perspektif network security as a service. Nah, kira-kira dari network security as a service-nya, apa aspek security yang di-provide oleh Umbrella tersebut? Jadi secara garis besar, Umbrella itu menyediakan beberapa fungsi. Ada DNS layer security, kemudian ada secure web gateway, kemudian ada cloud deliver firewall, CASB, dan threat intelligence. Dan kalau kita lihat, komponen-komponen ini merupakan apa yang diminta oleh si Gartner tadi, yang didefinisikan oleh Gartner, Forrester, atau ESG tadi itu. Gitu. Nah, on top of that, jadi kita juga membutuhkan SD-WAN. Jadi kalau kita lihat ada SD-WAN, fungsi SD-WAN di sini. Jadi SD-WAN tersebut akan memberikan fungsi ke arah yang lainnya gitu. Akan SD-WAN sebagai network as a service, Umbrella sebagai network security as a service. The good things adalah seluruh perangkat security Cisco diintegrasikan ke dalam satu platform yang disebut sebagai SecureX. Saya akan bahas di bagian belakang lebih lanjut mengenai SecureX itu apa. Nah, secara capabilities, apa sih yang bisa dideliver oleh si Umbrella ini? Apa sih bagusnya Umbrella? Apa sih menariknya Umbrella? Gitu ya. Nah, Umbrella secara garis besar, dia menyediakan 3 hal. Yang pertama, visibility. Jadi bagaimana kita melihat segala sesuatu yang ada di networknya kita, traffic communication dari networknya kita, ke arah internet gitu ya. Kemudian, setelah menyediakan visibility, kalau kita bicara visibility, kan biasanya kan bilang begini, oh visibility itu kan pasif, kita cuma ngeliat doang, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, Umbrella juga menyediakan protection dan control. Jadi protectionnya itu seperti apa? Jadi ketika ada misalkan malware, kemudian kalau kita mau ngeblok sesuatu, kalau kita lebih dalam ke area visibility, kita bisa lihat on dan off network. Apa yang dimaksud dengan on dan off network ya? Nah, on dan off network artinya Umbrella menyediakan proteksi ketika kita berada di jaringannya kita, berada di branches-nya kita, maupun ketika kita berada di luar jaringannya kita. Loh, kok bisa? Kan Umbrella tadi harus integrated dengan SD-WAN. Yes, Umbrella diintegrasikan dengan SD-WAN, tetapi kita juga bisa deploy Umbrella tersebut sebagai agent di laptopnya kita, di handphonenya kita. Itu. Jadi artinya dengan kita mendeploy Umbrella tadi sebagai agent di laptop atau di handphonenya kita, maka kita akan selalu under protection of Umbrella. Saya bekerja dari rumah seperti sekarang ini gitu ya. Seluruh network di rumah saya itu protected by Umbrella. Jadi saya langganan ke subscriber tertentu ya. Saya nggak akan sebut nama untuk subscribernya gitu ya. Saya langganan,
saya arahkan traffic saya ke Umbrella, saya protected by Umbrella. Jadi semua saya bisa jamin bahwa saya itu bebas dari malware dan lain-lain gitu loh. Nah, kemudian visibility terhadap seluruh internet traffic. Bukan hanya web traffic, tapi internet traffic. Jadi bukan hanya port 80 atau 443 yang disupport oleh proxy, tapi seluruh internet traffic. Umbrella juga punya capability untuk melihat aplikasi apa sih yang dibuka sama user, aplikasi apa sih yang coba keluar sana. Dan ini menarik loh kalau kita bicara visibility terhadap aplikasi. Seringkali ketika kita pakai, biasanya kita langganan atau subscribe dari service provider ya, kemudian kita dikasih CPE router atau CPE modem yang mereknya mungkin kita ya kadang-kadang suka nggak jelas gitu ya. Nah, kita kadang-kadang nggak tahu ini sebenarnya ternyata mereka itu suka buka backdoor ke arah luar sana. Ada aplikasi-aplikasi yang diakses ke arah sana. Kadang-kadang kita nggak tahu loh, kok ada aplikasi ini sih? Saya nggak pernah install loh aplikasi ini. Nah, informasi ini kita bisa dapatkan visibility-nya dari Umbrella tersebut. Yang menarik lagi, kita juga bisa melakukan SSL decryption. Jadi bukan dengan adanya SSL decryption tersebut, kita tidak hanya menginspek traffic-traffic yang clear text dengan HTTP, tetapi juga yang encrypted dengan menggunakan SSL atau TLS. Nah, kemudian masuk ke area protection. Nah, apa yang disediakan oleh Umbrella untuk protectionnya? Yang pertama itu adalah DNS layer security. Nah, DNS layer security ini, seperti yang saya sampaikan di awal, ketika kita bicara DNS, tentunya selain kita punya paket datanya, kita punya langganan internetnya, hal yang paling penting adalah DNS-nya. Kenapa? Ini yang bisa menerjemahkan, saya mau ke google.com. Dia yang kasih tahu, kalau mau ke google.com, maka nomor rumahnya adalah di jalan sekian-sekian nomor 10 gitu. Saya mau telepon Robi, maka ketika kita punya handphone, kita catat di phone booknya kita kan namanya gitu ya. Apakah kita telepon itu langsung ke namanya? Enggak, kita pencet namanya Robi Saputra gitu. Kemudian saya pencet dial. Kemudian dia akan dial itu namanya atau handphone nomornya. Dia akan dial nomornya. Nah, kurang lebih fungsinya seperti itu. Kemudian melakukan web file inspection. Nah, jadi setiap ada traffic web base ataupun non web base, dia akan menginspek. Ada nggak sih yang ini di trafficnya ini yang misalkan ada malware yang datang dari advertising dan lain-lain. Kemudian dia juga mempunyai capability untuk sandboxing. Kalau untuk non-malware, ya itu hal yang common lah. Semua juga bisa klaim mereka punya capability untuk yang non-malware. Gimana dengan sandboxing? Gimana dengan kemampuan untuk zero day threat, untuk unknown malware? Nah, Umbrella come up dengan feature sandboxing tersebut juga. Dan tentunya inspectionnya bukan hanya ke file ataupun web, tetapi juga non-web traffic. Dan untuk protection tersebut, Cisco disupport oleh threat intelligence yang namanya Cisco Talos. Nah, Talos sendiri merupakan the biggest threat intelligence organization in the world. Jadi even ke yang paling dekat dengan secara jumlah malware atau jumlah sampel yang direview setiap hari, yang paling dekat itu kita perbedaannya 20 kali lipat. Jadi sangat besar sekali Talos ini. Dan kemudian bagaimana kita bisa melakukan kontrol. Jadi kebayang kalau teman-teman mungkin familiar dengan teknologi proxy, kalau familiar dengan teknologi next gen firewall. Nah, bayangkan kita punya teknologi tersebut, next gen firewall, proxy, ya tapi ada di cloud. Kita bisa melakukan blocking terhadap URL, kita bisa melakukan port dan protokol blocking, kita bisa melakukan blocking terhadap application. Dan bahkan itu secara granular. Contohnya, saya punya Gmail, semua kita pasti punya akses punya Gmail. Ya, mungkin kalau mungkin Mas Robi masih pakai Yahoo ya, zaman old gitu. Nah, kalau kita bicara Gmail, apa yang bisa kita lakukan dengan Google Mail? Saya bisa kirim email, saya bisa kirim attachment. Nah, kalau misalkan saya mau buat rule, nggak boleh nih kirim attachment. Nah, hal tersebut kita bisa lakukan juga dengan menggunakan Umbrella tersebut. Jadi sangat granular gitu. Kemudian ada juga content filtering. Misalkan kita ingin melakukan filtering terhadap konten tertentu atau melakukan blocking terhadap application tertentu, hal tersebut juga dimungkinkan dengan Umbrella. Yang paling menarik lagi adalah adanya tenant control. Misalkan kita mau punya, saya ini group of companies. Di dalam group of company saya itu ada company A, B, C, D, E. Saya mau masing-masing tenant A, B, C, D, E tersebut punya kontrol terhadap tenan mereka sendiri. Nah, hal tersebut
bisa kita lakukan dengan adanya capability tenant control. Nah, jadi kalau kita masuk ke DNS layer security, ini merupakan first line of defense-nya. Kalau dulu saya baru-baru belajar mengenai security, saya selalu diajarkan first line of defense itu adalah firewall. Itu yang selalu terpatri di otak saya ketika saya pertama kali belajar konsep security. Tetapi sekarang itu bergeser. First line of defense itu adalah DNS. Kenapa? Karena segala sesuatunya kita akan buka ke internet saya. Coba kalau kita misalkan kita punya punya di handphonenya kita, di laptop kita kosongin DNS-nya. Bisa nggak kita buka google.com? Bisa nggak kita buka facebook.com? Nggak bisa. Nah, dengan adanya DNS layer security ini fungsinya buat apa? Jadi selain meresolve domain name menjadi IP address yang dimengerti oleh internet, dia juga akan ngecek, oh ini domain yang mau dikunjungi ini adalah good domain, secara reputasinya baik, maka dia akan diteruskan ke area internet. Kemudian kalau dia menemukan domain, misalkan xyz.com, dia melihat, wah ini domainnya ini secara reputasinya nggak baik, ini juga masih baru dibuat, atau ini mungkin pernah dipakai untuk threat infrastruktur, ini menjadi part of CNC server, maka dia akan diblok. Jadi bayangkan kalau sekarang teman-teman biasanya dapat DNS dari service provider. Kalau kita langganan Firstpedia, CBN, dan lain-lain, biasanya kita dikasih DNS yang udah ditempelin ke routernya kita, ke modemnya kita. Nah, fungsi DNS-nya itu adalah untuk meresolve saja. Tapi dengan Umbrella, dia juga selain meresolve, dia juga bisa mengecek apakah ini aman atau tidak untuk dikunjungi. Kalau aman akan diteruskan, kalau tidak akan diteruskan. Secara performance seperti apa? Jadi biasanya kan kita selalu nge-refer ke DNS-nya Google 8.8.8.8 gitu ya. Nah, Cisco DNS Umbrella itu memang bukan yang paling cepat. Tapi kalau kita ngelihat survei dari berbagai macam DNS tester gitu ya, Umbrella itu selalu ada di top 3. Jadi ada di top 3 itu biasanya ada siapa aja? Di top 3 itu biasanya ada Cisco, kemudian ada Google DNS 8.8.8.8, kemudian ada Cloudflare. Jadi itu ada 3 yang selalu berputar di situ. Jadi we are not the best, tapi at least we are much faster compared to your traditional DNS yang provided by a service provider. Dan teman-teman kalau misalkan mau pakai DNS-nya saja, nanti teman-teman tinggal search Cisco Umbrella DNS, nanti dikasih IP-nya, ganti aja IP-nya ke sana. Itu free kalau untuk DNS only. Nah, kemudian ada capability proxy. Jadi capability proxy, jadi bayangkan kalau tadinya kita punya proxy yang ada di on-prem gitu, yang sekarang udah proxy providernya udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, gimana caranya kita menyediakan proxy-nya? Cisco punya proxy yang di cloud dengan menggunakan Umbrella tadi. Jadi ini full proxy, punya visibility seperti halnya yang kita miliki di on-prem, punya visibility terhadap seluruh aplikasi, terhadap seluruh URL, bahkan bisa melakukan SSL encryption dan file inspection itu. Dan juga dilengkapi dengan kemampuan untuk malware defense dan analitik. Jadi dia akan melihat, wah ini tipikal yang URL yang mengarah ke arah CNC server. Maka dia bisa melakukan retrospective security, melakukan proteksi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat apa aja fitur yang ditawarkan oleh proxy yang dimiliki oleh Umbrella, macam-macam, banyak sekali, kompleks sekali. Jadi kita lihat di sini ini adalah bagian dari SD-WAN-nya, kita lempar traffic internetnya ke cloud-nya Umbrella. Kemudian di Umbrella dia ngecek nih, berdasarkan antivirusnya, kemudian ada sandboxing-nya juga. Ini tipe filenya boleh dibuka atau enggak? Oh, exe ini nggak boleh download ini gitu. Kalau misalkan MOV, bokeh, ini boleh lah gitu ya. Tapi dia juga akan diinspek, jangan-jangan di dalam ini ada malware gitu. Kemudian kalau ada traffic yang terencrypt dengan menggunakan SSL atau TLS, juga akan diinspek dengan capability SSL encryption. Kemudian kemampuan untuk melihat aplikasi-aplikasi. Jadi secara granular kita bisa kontrol. Oh, YouTube itu kadang-kadang juga kan masih dibagi lagi kategorinya. Ada YouTube musik, ada YouTube education, dan bla 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 dan seterusnya. Saya boleh YouTube musik deh, tapi nggak boleh YouTube yang lain-lain. Nah, ini juga bisa dilihat berdasarkan capability, application, visibility, dan kontrol tersebut. Tentunya kalau kita bicara URL kategori, itu hal yang common. Itu adalah basic requirement dari proxy. Hal tersebut juga bisa di-provide oleh Umbrella Secure Web Gateway.
Kemudian yang menarik lagi apa? Ada firewall di dalam Umbrella. Jadi sesuai dengan requirement Gartner untuk SASE itu harus ada firewall as a service. Jadi ketika kita lempar trafficnya kita ke Umbrella, kita juga bisa mendapatkan capability untuk firewall tersebut. Jadi seperti halnya firewall yang ada di on-prem, seperti halnya next gen firewall yang ada di on-prem, kurang lebih seperti itu capability dari Umbrella. Jadi dia punya capability sampai dengan layer 7. Jadi bukan hanya sampai dengan port dan protokol, IP address destination, IP address source, tetapi juga sampai dengan application level. Jadi sampai ke layer 7. Jadi dengan ibarat kata, dengan singkat kata kita bisa bilang bahwa kita punya next gen firewall yang ada di cloud. Bayangkan dengan kalau misalkan tadi kita punya deploy masing-masing cabang physical equipment gitu ya, physical equipment, next gen firewall. Bayangkan kalau kita mau manage satu persatu. Tetapi karena dia ada di cloud, kita manage-nya gampang sekali. Pak, saya keblok nih. Kita tinggal lihat apa yang bikin keblok. Kita tinggal masuk ke dashboard-nya, kita buka dari situ. Yang tadinya butuh waktu, saya naik motor dulu nih ke outlet-nya. Nah, kurang lebih 1 jam, 2 jam karena macet. Selama 1 jam, 2 jam karena macet. Kemudian di outlet-nya dibuat tutup, nggak melayani pelanggan gitu. Oh, kira-kira berapa banyak yang kita kehilangan. Nah, dengan cloud tadi, kita tinggal login, kita akses ke sana, dan mungkin 5-10 menit, dan 5-10 menit kelar isunya. Nggak perlu sampai 1-2 jam harus tutup toko gitu. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi, 3 fitur utama ini, DNS Layer Security, Cloud Deliver Firewall, maupun Secure Web Gateway, ini saling terintegrasi satu sama lain. Dan teman-teman nggak perlu pusing, ini ada nggak sih di Umbrella? Ketika kita masuk ke Umbrella, maka fitur ini kita bisa enable semua. Yang pertama, proteksinya seperti apa? Ya, dia akan ngecek dulu dari DNS-nya. DNS yang mau kita kunjungin ini, IP-nya ini, domainnya ini baik atau enggak. Kalau misalkan domainnya ternyata reputasinya tidak baik, dikategorikan kurang baik gitu ya. Maka yang tanpa harus masuk ke firewall, tanpa harus masuk ke proxy, tanpa harus di NAT, dia akan munculkan pop-up kepada user. Nggak boleh dibuka ini. Ini domain ini mengatakan kurang baik gitu. Nah, kalau misalkan DNS bilang, oke ini good reputation domain, maka dia akan diteruskan ke firewall. Kemudian firewall akan ngecek, oh ini requestnya port 80 atau 443, which is adalah web traffic. Ketika web traffic, maka firewall akan melempar traffic tersebut ke proxy. Dari proxy kemudian akan dicek berdasarkan policy yang udah kita setup, apakah URL ini boleh dikunjungi atau enggak, apakah secara aplikasinya kalau kita buat ada granular application policy-nya ini oke atau enggak. Kalau ternyata oke, maka dia akan diteruskan untuk ke destination-nya. Kalau nggak oke, maka akan muncul pop-up block ke usernya. Nah, kemudian kalau non-port 80 dan 443, apa yang terjadi? Maka dia akan dihandle oleh firewall. Firewall ini akan bekerja, akan melihat dia bagaimana requestnya tersebut, apakah ini sesuai dengan polisinya. Kalau sesuai polisinya, maka akan diteruskan. Kalau enggak, maka dia akan diblok. Kemudian, kalau kita bicara cloud application, kita juga harus bicara CASB functionality. Jadi kebayang kalau misalkan sebagai contoh seperti ini. Ketika saya punya aplikasi Microsoft 365, saya punya aplikasi Microsoft 365, pada jam 8 pagi saya login di Jakarta. Kira-kira make sense nggak kalau pada jam 8.30 saya login di New York? Sangat tidak make sense gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu dengan menggunakan CASB functionality? Fungsi yang lain apa lagi yang kita bisa lakukan dengan CASB functionality? Oh, saya bisa buka, kita pasti familiar dengan namanya Dropbox ya. Saya bisa buka Dropbox, tapi saya hanya boleh upload the file dengan extension XLS ke sana. Atau misalkan saya bisa buka Gmail, tapi saya hanya boleh kirim email tanpa harus meng-attach sesuatu ke sana. Saya nggak boleh attach any kind of file. Nah, ini kita bisa atur dengan capability CASB tersebut. Gitu. Nah, balik ke SASE lagi. Kira-kira tadi bagaimana sih caranya kita menggabungkan? Apa sih itu SASE itu? Jadi, SASE itu adalah kombinasi atau converge dari networking as a service dan network security as a service. Jadi ada 2 komponen utama dari SASE. Yang pertama Cisco SD-WAN, kemudian untuk security-nya adalah Cisco Umbrella. Jadi 2 item ini diintegrasikan ke dalam satu solusi yang kita sebut sebagai SASE. Nah, jadi kurang lebih kalau ditanya bagaimana approach-nya Cisco untuk SASE adalah kombinasi dari SD-WAN plus Umbrella.
Jadi kalau kita lihat kira-kira bagaimana deployment-nya, bagaimana kompleksitasnya. Kalau itu ada dua produk terpisah dong. Nggak perlu, kita tinggal enable di SD-WAN-nya Cisco. SD-WAN-nya Viptela, di SD-WAN-nya Meraki MS, kita tinggal enable fungsi Umbrella untuk mengenable fungsi SASI-nya. Jadi very simple, kita nggak perlu ada API, secara dashboard-nya tinggal satu, nggak perlu ada dua kali kerjaan. Jadi kayak feature enable gitu. Jadi kalau misalkan kita punya kayak tadi headquarter ke cabang harus pakai MPLS, kita nggak seperti itu lagi. Kita deploy SD-WAN, maka untuk misalkan kita bisa select traffic mana yang lewat SD-WAN Fabric. Oh ini critical traffic, misalkan di perbankan, transaksional traffic itu kita lewatin SD-WAN Fabric. Kemudian yang non transaksional kita lewatin langsung ke internet. Jadi kayak tadi itu 20% traffic yaitu ke arah intranet, 80% ke arah internet, maka instead of kita pakai MPLS atau instead of kita langsung direct internet, maka yang transaksional kita bisa tetap lewatin MPLS, loadnya juga nggak perlu gede-gede banget gitu ya. Kemudian yang 80% kita bisa lewatin ke area internet gitu. Nah, jadi deployment-nya itu sangat simpel karena dia sudah terintegrasi antara Umbrella dengan Cisco SD-WAN. Kita nggak perlu ada masukin API, kita nggak harus ada nambah-nambah perangkat. Jadi kita tinggal enable feature tersebut di dalam Cisco SD-WAN. Sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Dan kemudian bicara mengenai Talos, apa sih ini Talos ini? Ini temannya Thanos, temannya siapa ini gitu. Nah, Talos merupakan threat intelligence dari Cisco dan kita berani mengklaim sebagai the largest non-government threat intelligence organization on the planet. Kenapa? Compare ke nearest threat intelligence dari berbagai macam vendor gitu ya. The nearest itu kita 20 kali jauh lebih gede secara blocking malware-nya, berapa banyak jumlah threat yang kita analyze setiap hari, berapa banyak jumlah DNS request yang kita miliki setiap hari, kemudian jumlah researchers-nya, jadi orang-orang yang setiap hari melakukan analisa terhadap threat tersebut. Dan kemudian kalau kita lihat berdasarkan statistikalnya ataupun machine learning models yang diadopt oleh Talos tersebut, ada sekitar 200 billion bukan million, itu ada triliun request per day yang dicek sama Talos. Kemudian ada sekitar kita juga deploy Talos tersebut di sekitar 190 country. Nah, kemudian yang menarik lagi dari Cisco Security itu apa? Jadi sekarang ini hype-nya lagi banyak yang namanya XDR, Extended Detection Response. Kita juga lebih sering mendengar namanya SOAR, Security Orchestration Automation. Nah, SecureX ini apa? SecureX ini yang merupakan kombinasi dari XDR plus SOAR. Jadi kita bisa dengan adanya SecureX ini yang bersifat cloud native platform ini, kita bisa mengkonsolidate berbagai macam security dashboard itu ke dalam single dashboard, dalam dashboardnya SecureX. Selain mengkonsolidasikan berbagai macam security tools tadi, misalkan saya punya firewall, saya punya email security, saya punya antivirus, biasanya kan kita punya masing-masing dashboard. Saya mau lihat firewall, saya login dulu nih ke firewall. Saya mau lihat email security, saya login dulu ke dashboard yang email security. Saya mau ke antivirus, saya login dulu ke dashboard yang antivirus. Nah, dengan SecureX, kita konsolidasikan, kita integrasikan semua dashboard tersebut ke dalam satu platform. Apakah sampai di situ? Enggak. Jadi selanjutnya, setelah kita konsolidasikan, apa yang kita lakukan? Kita bisa membuat automation dan orchestration. Apa itu automation? Apa itu orchestration? Ketika ada satu hal yang mau kita, satu proses, satu task yang mau kita lakukan secara otomatis, itu kita namakan automation. Tapi ketika ada berbagai macam, lebih dari satu proses yang mau kita automate, dan itu ada flow-nya, maka kita membutuhkan orchestration. Jadi sebagai contoh, kalau saya mau minum, ya yang saya lakukan adalah saya tinggal teguk gelasnya, ambil gelas saya minum seperti normalnya. Itu satu proses. Tapi bagaimana kalau misalkan boleh nggak saya sambil minum sambil isi gelas dari dispenser atau yang lain-lain? Nah, nggak bisa. Ini membutuhkan orchestration karena prosesnya saya harus isi gelas saya dulu, ketika gelasnya kosong, udah penuh baru saya minum. Nggak bisa saya sambil isi gelas saya sambil minum karena akan belepotan kemana-mana. Kalau misalkan dua proses itu tanpa kita orchestrate, apa yang terjadi? Berantakan pastinya. Nah, jadi dengan adanya SecureX ini, kita bisa punya
single platform, single integrated platform untuk seluruh perangkat security-nya kita, dan kemudian kita bisa melakukan automation dan orchestration, apalagi kita bisa melakukan threat hunting. Menarik sekali. Jadi kalau misalkan ada threat, ada teman-teman dari security operation, dari IT operation, saya mau bicara, wah ini ada malware, atau saya mendapatkan informasi nih, saya dapatkan informasi ada berdasarkan SHA, berdasarkan MD5-nya, berdasarkan ciri-cirinya, ada malware baru. Saya mau lihat dong, di network saya ada nggak yang terinfeksi malware tersebut. Saya tinggal masuk ke SecureX, saya tinggal copy paste ke konsolnya SecureX, dia akan cari tahu di networknya kita. Ada nggak yang udah terinfeksi malware tersebut? Kalau ada, dia akan muncul pop-up-nya. Dia akan muncul dengan relational database-nya. Dia akan munculkan grafiknya. Oh, ini ada di komputer A, kemudian di dalam komputer ini ada file A, di file ini berada di program file, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bisa lakukan karantin secara otomatis, tinggal menggunakan single click dari SecureX-nya. Nah, yang menarik dari SecureX ini, apa yang menarik adalah SecureX ini bisa didapatkan secara gratis oleh seluruh pengguna Cisco Security. Dan kemudian yang kedua, pertanyaan yang sering dari teman-teman juga, ini support untuk produk Cisco aja? Enggak. SecureX bisa support untuk produk-produk Cisco maupun non-Cisco. Saya ulangi sekali lagi, untuk produk-produk Cisco maupun non-Cisco dengan berbasis REST API. Jadi kita tinggal buat API-nya, atau mungkin di Cisco SecureX sudah ada API-nya, kita tinggal masukin aja API-nya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan investigate? Ini merupakan part dari si SecureX. Bagaimana seperti tadi saya sampaikan, kita melakukan threat hunting. Saya punya informasi, saya dapat informasi dari luar sana. Wah, sekarang lagi rame nih, ada ransomware baru, apalah namanya gitu ya. Kemudian saya udah punya copy MD5-nya. Saya copy ke konsolnya SecureX. Nanti dia akan cari ke seluruh network saya. Kok bisa dia cari? Karena kita udah integrasikan perangkat-perangkat security-nya kita ke dalam SecureX-nya. Jadi dia bisa gather informasinya berdasarkan informasi dari perangkat-perangkat security tersebut. Nah, kemudian ngomong panjang lebar nih, bagaimana kira-kira Umbrella ini ya? Siapa sih yang pernah mereview Umbrella? Nah, ini masih fresh from the oven gitu ya. Jadi ada AV-Test. Jadi ini sebenarnya ini yang terbaru, sebelumnya juga ada di tahun 2019 sekitar di 2020 bulan Februari juga ada reportnya. Umbrella juga masih nomor 1 di 2020 awal, dan kemudian ini masih baru sekali September sampai Oktober 2020. AV-Test juga melakukan testing terhadap berbagai macam cloud security solution. Nah, reportnya bisa dilihat di link ini gitu ya. Umbrella dinobatkan sebagai number 1 untuk security efficacy. Jadi kemampuan Umbrella untuk mendeteksi berbagai macam threat, berbagai macam malware gitu. Bagaimana melakukan efficacy terhadap security attack. Nah, mau lihat reportnya kurang lebih seperti ini. Saya langsung copy paste dari AV-Test. Saya tidak edit sama sekali gitu ya. Yang dites apa aja? Itu ada Cisco Umbrella SIG, kemudian ada Akamai Enterprise Threat Protection, kemudian ada Netscope Secure Web Gateway, ada Palo Alto Network Prisma Access, dan kemudian ada Zscaler Internet Access. Nah, saya akan melihat bagian part Umbrella. Jadi kalau kita lihat secara totalnya, skala scoringnya, Umbrella mendapatkan skor yang paling tinggi compare ke another player. Nah, kemudian bicara mengenai SASE. Jadi networking SD-WAN plus security. Nah, CNN juga ngerilis pada tahun 2020. Kira-kira the best solution itu seperti apa sih? Nah, Cisco SASE yang which is kombinasi dari Cisco SD-WAN plus Cisco Umbrella ini dinobatkan sebagai winner untuk di 2020 Tech Innovator Award by CNN. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman atau Pak Robi seperti apa mau formatnya untuk tanya jawabnya? Saya serahkan kembali ke Pak Robi. Oh, langsung aja sih bro. Ini nanti kalau ada yang bertanya bisa melalui chat. Nanti kita ini ada pertanyaan juga nih di chat dari Pak Anim. Satu, perhitungan license-nya gimana sih? Apakah perhitungan license-nya bagaimana? Apakah setiap user install semacam endpoint? Ada 4. Sebentar, saya coba share ya. Tadi share-nya tiba-tiba putus. Oke.
Stop sharing dulu ya bro ya, biar bisa lihat pertanyaan ya. Boleh, silakan, monggo. Sorry, gimana tadi perhitungan license-nya bagaimana? Apakah tiap user install semacam endpoint? Oke, jadi ada dua model perhitungan license-nya. Jadi kalau kita pertama, kalau kita bicara SASI artinya integrated dengan SD-WAN, maka itu akan dihitung, dia akan menempel ke dalam SD-WAN-nya, dia akan hitung berdasarkan capacity dari SD-WAN-nya. Jadi capacity SD-WAN itu kan ada yang 5 mega, 10 mega, 20 mega, dan seterusnya. Maka dia akan menempel ke dalam hitungan tersebut. Berapa license perangkat SD-WAN yang kita miliki. Kalau misalkan 10 mega yang kita miliki untuk SD-WAN-nya, maka umbrella-nya juga akan 10 mega. Tuh. Nah, kalau misalkan kita come up dengan opsi yang standalone umbrella only, maka perhitungan license-nya adalah berdasarkan jumlah user. Jadi setiap usernya berapa gitu. Udah menjawab ya bro ya? Atau mau dilanjut lagi silakan. Ada pertanyaan lainnya gimana? Oke, mungkin Saya langsung sambil memantau chat Punya- dulu. Apakah ada fitur lock sehingga klien tidak bisa Apakah menutup ada endpoint. fitur lock? Ya, oke. Apakah ada fitur lock sehingga klien tidak bisa menutup endpoint dari Cisco Umbrella? Yes, ada fitur lock yang memungkinkan klien tidak bisa mendisable Umbrella tersebut. Oke, Kemudian cakep. yang ketiga, Nomor 3. dari ketiga produk tersebut, yaitu Umbrella, Talos, dan SecureX, apakah sudah bundling? Tidak bisa dibeli secara terpisah. Oke, nah Umbrella ini hitungannya adalah kayak tadi bisa berdasarkan capacity-nya, bandwidth-nya dia sesuai dengan SD-WAN. Sementara Talos dan SecureX ini didapatkan secara gratis. Talos dan SecureX akan kita dapatkan kalau kita menggunakan salah satu perangkat Cisco Security. Salah satunya Umbrella. Atau dengan kata lain, kalau kita misalkan subscribe untuk atau kita menggunakan layanan dari Umbrella, maka secara otomatis kita akan mendapatkan layanan dari Talos dan SecureX. Selain Umbrella, kalau kita menggunakan Cisco Secure Email atau Email Security atau yang dulu dikenal sebagai Ironpod, atau kalau kita menggunakan Cisco Secure Firewall atau yang kita kenal sebagai Firepower, atau menggunakan IPS yang kita kenal sebagai Sourcefire zaman dulu gitu ya, ataupun perangkat security yang lainnya, maka kita akan mendapatkan akses ke Talos dan SecureX. Dan sekali lagi, Talos dan SecureX kita bisa akan dapatkan secara gratis ketika kita menggunakan salah satu produk Cisco Security. Monggo yang keempat ya bro ya. Ya. Apakah produk Cisco ini sudah bisa dijadikan persyaratan untuk implementasi Security Network ISO 27001? Yes, jadi kalau kita punya, kalau kita mengacu kepada framework security, jadi Cisco itu sudah bisa fit ke dalam berbagai macam framework security. Salah satunya adalah ISO 27001, kemudian juga ada NIST, NIST, kemudian ada CIS Top 20 Control. Jadi kalau kita ngelihat ke area cloud security di sana ya, kalau berdasarkan NIST-nya itu ada informasi-informasi bagaimana Cisco Solution, Cisco Security Solution fit ke dalam masing-masing framework security tersebut. Dan kalau kita bicara framework security, sebenarnya bukan hanya teknologi, tetapi juga ada people dan proses yang juga kita harus comply untuk fit terhadap framework tersebut. Nanti jika Bapak atau Ibu ya, Bapak atau Ibu Anim Fatahna ingin informasi lebih lanjut mengenai terkait dengan framework tersebut, Bapak boleh drop email ke Bapak Robi, Pak Rudiono, atau mungkin bisa kontak ke saya juga. Silakan. Siap, bro. Ada next question ya, bro. Dari Pak Haris Akbar. Oke, dari Pak Haris Akbar, pertanyaannya adalah untuk detection dan investigation dari Umbrella ini, apakah hanya mengacu pada latest definition database atau ada juga mesin learning yang dipakai untuk detection dan investigate? Oke, Umbrella tidak hanya mengacu kepada latest definition karena Umbrella juga punya capability untuk melakukan threat modeling. Jadi Umbrella itu tidak hanya berdasarkan database signature base, tapi dia juga punya capability untuk melakukan threat modeling. Jadi ada namanya threat modeling. Nanti kalau Pak siapa tadi? Pak Haris Akbar
ingin informasi lebih lanjut mengenai threat modelingnya, nanti boleh kita diskusi offline gitu ya. Nah, jadi dia bisa melakukan threat modeling, kemudian dia bisa melakukan machine learning, dan kemudian ada kemampuan untuk artificial intelligence. Selain itu, Umbrella juga dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan sandboxing. Dan kemudian untuk seluruh prosesnya juga Umbrella disupport oleh Talos yang merupakan threat intelligence Cisco. Jadi in short, untuk menjawab Pak Haris Akbar, tidak hanya mengacu kepada definition database, karena bukan hanya single source kepada definition, tapi juga ada kemampuan untuk melakukan threat modeling, kemudian ada artificial intelligence, machine learning, dan tentunya ada Talos maupun sandboxing-nya. Oke, thank you Bro Nick Milton. Bro, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak. Serangan dari eksternal, apakah Cisco juga bisa melindungi serangan internal dari klien ke server lokal gitu? Terkait serangan eksternal, dari eksternal, apakah Cisco juga bisa melindungi serangan internal dari klien ke server lokal? Maksudnya ini insider threat atau gimana ya Pak ya? Betul, insider threat seperti itu sepertinya. Oke. Nah, kalau untuk insider threat, maka kita punya solusi. Jadi kalau kita bicara insider threat, maka kita harus punya visibility. Keywordnya untuk mendeteksi insider threat itu adalah melakukan visibility terhadap seluruh activities yang ada di internalnya kita. Dari mana kita biasanya mendapatkan informasi tersebut? Kita bisa mendapatkan informasi tersebut dari berbagai macam source. Kita bisa mendapatkan informasinya berdasarkan anomali-anomali tersebut dari flow, dengan berbasis flow sebagai contoh. Nah, kenapa kita menggunakan berbasis flow? Hampir semua perangkat network itu support untuk flow. Jadi kalau insider threat, kita bisa pertama dari flow tersebut kita bisa buat baselining. Mana setelah ada baselining, kemudian ada anomali, maka kita bisa dapatkan informasi tersebut. Nah, toolsnya dengan menggunakan apa? Cisco menggunakan tools yang namanya Cisco Stalwarts. Jadi untuk network analytics. Nah, saya cerita sedikit bagaimana real story-nya kita memanfaatkan Stalwarts tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai insider threat. Jadi di salah satu perbankan yang cukup besar, atau 5 banks ya, yang ada di Indonesia, dan kita juga mungkin ini pengalaman pribadi dari kita ya. Kita kan sering kali diteleponin oleh sales kartu kredit ya. Bahkan kita nggak pernah apply, tiba-tiba dia tahu semua gajinya kita berapa, alamat tinggalnya kita di mana, dan segala macam. Kira-kira apa sih yang men-trigger hal tersebut? Bagaimana cara yang mereka bisa mendapatkan? Nah, saya pernah ngobrol dengan salah satu tim dari salah satu perbankan. Pada umumnya itu terjadi ketika tim marketing atau tim sales mereka itu mau pindah, mereka akan copy file-file tersebut yang tadinya confidential, di copy ke personal email, kemudian dikirimkan ke personal email seperti itu. Nah, bagaimana kita mendeteksi hal tersebut? Bagaimana kita bisa mengetahui ada insider threat tersebut? Maka kita mendeploy Stalwarts tadi itu di networknya mereka. Stalwarts tersebut akan listen seluruh traffic yang lewat di network tersebut. Dari mana dia listen traffic tersebut? Dengan memanfaatkan flow. Saya sebagai user, apa yang paling dekat ke saya? Switch atau access point. Begitu ya. Ketika saya kerja di kantor, maka saya akan colok UTP. UTP ini akan berakhir di switch. Kalau saya menggunakan wireless, maka saya akan connect ke access point. Access point ini akan berakhir di wireless WLC. Kalau ada WLC-nya. Kalau nggak ada, berakhir di switch. Kalau standalone. Nah, artinya ketika kita bisa mendapatkan atau bisa mendengarkan seluruh komunikasi dari perangkat-perangkat switch tadi, kita tahu apa sih yang dilakukan oleh user. Nah, jadi kemudian dari sini kita bisa buat baselining. Normalnya itu ngapain sih? Oh, Robi setiap hari selama 30 hari terakhir, normalnya trafficnya dia itu adalah 10 giga per hari. Kalau somehow ada trafficnya mencapai 40 giga, berarti ini di luar dari kebiasaan normal. Ini sudah menjadi anomali. Atau misalkan berdasarkan listening tadi, dari switch tadi itu, kita tahu Robi datang ke kantor itu jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kalau tiba-tiba ada dengan menggunakan traffic dari identity Robi, dia aksesnya jam 2 pagi. Kira-kira ini akan anomali atau enggak? Nah, ketika ada anomali tadi, maka dia akan bisa men-trigger alert
Dan kemudian Stelwas tersebut bisa mendeteksi ada insider trade, ada data hoarding, ada segala macam informasi-informasi yang ada di network, anomali-anomali yang ada di networknya kita. Nah, ini sedikit melenceng, tapi solusinya adalah dengan menggunakan Stelwas. Jadi bukan dengan menggunakan Umbrella atau dengan menggunakan SASE, tapi menggunakan Cisco Stelwas. Kalau bahasa Gartner, namanya itu adalah Network Traffic Analytics. Semoga menjelaskan ya Bapak Aning, Pak Tahna. Kalau misalkan masih kurang jelas, Bapak boleh silahkan Pak, kita setup diskusi yang baru Pak. Nanti kita offline Pak. Masih ada lagi kah dari teman-teman? Silahkan. Saya izin minum dulu. Oke, kayaknya Om Milton kelelahan ini. Dibombardir pertanyaan. Ada satu lagi pertanyaan, Bro. Di awal-awal tadi sempat ada Budi. Ini bisa menentukan HTTPS atau sistem. Iya, jadi Umbrella sudah mensupport metode untuk mendeteksi DNS over HTTPS. Oke, berarti aman lah ya. Yap. Oke, gimana Bapak? Ada pertanyaan lagi, Pak? Oh, ini mumpung ada ahlinya atau pakarnya di sini. Tenaga ahli lah ini. Dari Cisco. Jadi ada pertanyaan, feel free aja. Atau mau langsung speak up, unmute aja mic-nya nggak masalah. Silahkan Langsung kalau cover mau aja. mau bertanya, tinggal di unmute Bapak dan Ibu sekalian, silahkan. Nah, dan nanti akan ada kuis ya bro ya. Dan kuisnya Ya. itu punya hadiah yang menarik. Jadi kuisnya itu dari paparan kita yang baru kita sampaikan baru saja. Nah, jadi pertanyaan ini agak sulit-sulit nih. Jadi kalau ada apa-apa boleh bertanya dulu nih sebelum kita mulai kuisnya. Karena di sini cukup banyak informasi-informasi yang mungkin berguna seperti kata-kata Bapak menghadapi pandemik yang mungkin masih panjang yang kita nggak tahu sampai kapan ini berakhirnya. Itu bisa membantu untuk pekerja-pekerja remote worker juga. Dan sebagai informasi tambahan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan ada yang tertarik untuk melakukan trial umbrella, itu ya, kalau kita mau trial umbrella, kita tidak memerlukan perangkat apapun. Tidak memerlukan perangkat apapun. Ya. Jadi, saya tunjukkan sebagai contoh ya. Saya coba masuk ke Umbrella ya. Saya login ke Umbrella saya. Sebentar, saya share screen lagi ya. Ada demo ke Om Milton? Ya, saya sambil buka demo ya, Bro ya. Oke. Saya masuk ke Umbrella gitu ya. Saya tinggal login ke dashboard ya Umbrella seperti di sini. Mohon maaf saya nggak pernah ingat password saya, jadi saya harus pakai password manager. Wah, luar biasa. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah umbrella yang saya miliki di rumah, gitu ya. Saya pakai di rumah. Apa yang saya lakukan itu sangat simpel sekali. Jadi deployment-nya itu seperti apa gitu. Di rumah saya punya broadband internet dari CBN gitu ya. Nah, yang saya lakukan itu sebenarnya simpel sekali. Saya tinggal buka aja di sini. Jadi saya tinggal tambahkan di sini. Saya buat namanya apa, IP address CBN saya berapa, IP publicnya gitu ya. Kemudian karena dia sifatnya dynamic IP, saya tinggal enable di sini. Udah selesai. Simple sekali untuk deploymentnya. Dan kemudian artinya apa? Saya udah terprotek ini semua udah warnanya udah hijau ya, aktif. Seluruh traffic saya akan dilewatkan ke Umbrella untuk dicek dulu. Udah very simple, sangat gampang sekali deploymentnya. Saya tidak melakukan perubahan apa-apa. Nah, kemudian yang saya lakukan selanjutnya apa? Saya tinggal ganti policies-nya mau ngapain. Policies yang saya buat itu mau ngapain aja. Oke, saya mau buat DNS policies misalkan. Apa yang mau saya setting di DNS policies-nya? Gitu ya. Nah, saya buka di sini. Kemudian, oke, saya sambil jalankan ini, saya sambil buka VMware saya untuk buka, untuk buka tunjukin bagaimana saya deploy endpoint di endpoint-nya. Oke, saya buka lagi di sini. Nah, masuk ke policy ini, kita bisa lihat di sini
Apa settingan yang saya mau enable? Oke, saya tinggal edit di sini apa yang mau saya lakukan. Saya mau buat blocking terhadap malware, new listing domain, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka saya enable aja satu persatu gitu. Cara enable-nya gimana? Tinggal klik, udah selesai. Gitu. Oke. Kemudian, kalau mau buat perubahan di firewall, saya tinggal buat firewall settingnya seperti apa. Nah, mau ngapain firewallnya? Karena saya di rumah, saya perbolehkan aja semua portnya. Saya nggak mau blok apa-apa. Saya hanya ngeblok berdasarkan yang malware-malware saja. Yang misalkan mengandung malware, saya blok. Nah, untuk proxy, apa yang saya lakukan? Oke, apa yang saya setting? Oke, saya hanya setting malware, CNC, dan segala macam. Ini saya setting seperti ini. Gitu. Sangat simpel sekali. Nah, kemudian, kalau misalkan saya bekerja dari rumah, ini kan ketika saya berada di network saya, on network. Nah, kalau misalkan saya bekerja dari mobile, apa yang harus saya lakukan? Saya bekerja dari Starbucks, saya nggak berada di belakang router saya, perangkat saya. Apa yang harus saya lakukan? Maka caranya juga sangat simpel, gitu ya. Ini bisa lihat ya screen saya di sini ya. Saya tinggal deploy AnyConnect. Di sini bisa lihat di sini. Ini AnyConnect saya ini. AnyConnect atau dengan menggunakan roaming client, ada umbrella roaming client, kita bisa install di masing-masing laptop, kemudian nanti kita tinggal install JSON filenya, kita tinggal add JSON filenya, maka posisinya akan seperti ini. Kalau kita lihat di sini bagaimana web security-nya gitu ya. Nah, saya bisa lihat di sini. Saya itu protected untuk DNS security saya. Udah protected. Bagaimana dia protected? Oleh umbrella. Ini umbrella is active. Ada tulisannya umbrella is active in here. Gitu. Nah, jadi sangat simpel sekali untuk deployment-nya. Gampang sekali. Nah, kemudian kita masuk ke area SecureX. Apa sih yang bisa dilakukan oleh SecureX ini? Gitu. Saya login ke SecureX saya. Ini konsol ini saya akan dapatkan akses ke SecureX ini ketika saya langganan salah satu perangkat security. Nah, ini kita lihat di sini. Wah, banyak sekali informasi-informasi yang saya bisa dapatkan dari sini. Ini IMP4 endpoint-nya gitu ya. Kemudian saya masuk ke securex.rpgc. Sorry, ini salah dashboard ya. Ini Cisco SecureX saya gitu ya. Nah, saya bisa lihat konsol-konsolnya ini ada banyak sekali. Wah, saya ada AMP4 endpoint. Saya bisa lihat juga apa yang diblok sama AMP4 endpoint. Gitu ya. Ada perangkat-perangkat security yang saya integrasikan ke sini. Saya bisa lihat dashboard-dashboard ini. Gitu. Dan kemudian kalau saya mau lakukan orchestration itu juga sangat gampang sekali. Gitu. Ini berbagai macam informasi saya bisa dapatkan di sini. Berbagai macam informasi dari umbrella yang saya pergunakan sehari-hari. Jadi bukan hanya memproteksi laptop saya, tapi memproteksi network yang ada di rumah saya. Jadi artinya CCTV, Smart TV, saya pakai CCTV, saya pakai Smart TV gitu ya. Saya punya berbagai macam IoT kayak misalkan robot vakum dan lain-lain. Semua terprotek oleh umbrella gitu. Nah, jadi kemudian kalau mau kita integrasikan, gimana caranya? By default ini ada yang sudah disupport oleh Cisco. Integration itu banyak sekali yang sudah disupport oleh Cisco. Yang baik itu non Cisco maupun non Cisco. Jadi kita bisa lihat di sini ada AMP4 endpoint, ada Cisco Tetration, ada Firepower, ada email security. Kemudian ada juga Umbrella, ada Virus Total. Yang untuk non Cisco apa aja? Ada Gigamon, Google. Kemudian ada Microsoft. Kemudian Have I Been Found, ada Radware, Sodan, dan lain-lain. Kalau nggak ada di sini, apa yang saya lakukan? Kita bisa create API supaya dia bisa ngobrol ke SecureX. Karena SecureX sifatnya open, dan ini vendor agnostik. Jadi nggak hanya untuk perangkat Cisco. Nah, selanjutnya apa yang mau saya lakukan selanjutnya? Saya mau buat orchestration. Mau buat SOAR, Security Automation dan Orchestration. Ini sangat gampang sekali kalau kita mau buat orchestration ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada table-table yang kita mau buat apa gitu. Kemudian mau kita apain ini sekarang.
Gampang sekali kita buat orchestrationnya. Kita tinggal drag and drop, jadi kita buat workflow-nya di sini, gitu ya. Kita bisa buat workflow-nya, misalkan saya buat new workflow. Nah, saya tinggal drag. Kalau misalkan ini kejadian seperti ini, apa yang mau saya lakukan selanjutnya? Kita buat define kondisi-kondisinya, parameter-parameternya. Kemudian kalau ini kejadian, apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Jadi ini sangat simpel sekali bagaimana penggunaan Cisco SecureX dan juga Cisco Umbrella. Oke. So far ada yang mau ditanyakan dari penjelasan ini? Monggo teman-teman. Oke, yang tadi mungkin banyak bertanya, mungkin tadi cukup dijelaskan juga dengan Pak Milton juga untuk seperti apa sih itu SecureX, Umbrella, nah dan teman-temannya. Mungkin kalau masih ada bingung sih itu, feel free aja langsung aja unmute aja langsung ngobrol ke kita. Atau ada masalah di lapangan atau di kantor seperti apa, curcol juga nggak apa-apa biar kita bisa tahu kondisi. Siapa tahu kita bisa memberikan solusi di situ. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Anim Fatahna. Kalau user yang WFH, bagaimana yang WFH yang mengandalkan tethering, bagaimana settingnya di Umbrella? Oh, gampang sekali Pak. Saya share screen saya lagi. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, untuk user yang WFH, apa yang kita lakukan? Kita perlu ada namanya roaming user. Ketika kita bicara roaming user, saya tinggal masuk ke deployment, saya masuk ke roaming komputer. Di sini ya Pak ya, kita lihat nih, roaming komputer saya itu ada dua. Yang pertama tadi VMware saya ini desktop VP01H, kemudian ada satu lagi MacBook saya. Ini lagi mati, makanya dia di sini statusnya offline. Nah, saya tinggal setting di sini, untuk roaming user, saya enable fungsi-fungsinya, saya bisa pakai dua tools. Saya download agentnya, Umbrella Roaming Client, atau dengan menggunakan AnyConnect Roaming Client. Nah, jadi kita bebas mau pilih yang mana. Yang pasti Umbrella Roaming Client ini gratis. Kalau AnyConnect ini sifatnya berbayar, tapi akan lebih komprehensif. Kita bisa integrasikan untuk VPN, kita bisa integrasikan untuk monitoring perangkat-perangkat kita, dan segala macam. Nah, setelah kita enable fungsi ini, selanjutnya yang kita lakukan apa? Kita tinggal download roaming client-nya tadi atau download aplikasinya tadi, AnyConnect. Kemudian selanjutnya setelah kita install, maka kita akan punya AnyConnect seperti ini. Ini AnyConnect. Maka ketika kita install, maka otomatis saya akan terprotect oleh roaming client. Nah, kalau kita pakai WFH atau kayak Tether tadi itu, ya kita tinggal install di laptopnya kita enable roaming client dari Umbrella console-nya, kita install di laptopnya kita Umbrella roaming client atau AnyConnect roaming client, kita install JSON filenya, kita enable JSON filenya, udah selesai. Nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Sangat gampang sekali Pak untuk melakukan ini. Dan dengan adanya Umbrella roaming client ini, untuk roaming protection ini, maka kita menyediakan proteksi terhadap seluruh employee-nya kita yang bekerja secara remote. Yang mungkin di rumah kan kita nggak mungkin punya firewall dan lain-lain. Nah, security-nya kita lewat mana? Dengan adanya roaming Umbrella roaming client tersebut. Ini menjadi fungsi security yang kita manfaatkan. Gitu. Dan ini sebenarnya udah widely deploy di seluruh Cisco. Cisco sendiri punya 77.000 employees. Kemudian ini juga sudah dideploy di berbagai macam financial institution untuk melindungi employees-nya mereka untuk kebutuhan working from home. Jadi kenapa ini diperlukan? Ya selama ini kita di broadband kita nggak tahu punya security apa. Paling kita cuma punya connect VPN. Kalau nggak connect VPN bagaimana? Sementara perangkat yang saya gunakan adalah perangkat corporate. Jangan-jangan nanti jadi terkompromis. Antivirus kita tahu bahwa antivirus is not good enough untuk proteksi. Kita butuh sesuatu yang lebih, maka solusinya dengan menggunakan tools ini. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Saya stop sharing lagi biar bisa lihat pertanyaan ya. Oke. Belum ada pertanyaannya lagi nih bro. Mungkin Pak Anim, gimana Pak? Apakah sudah cukup menjelaskan Pak? Atau Pak kalau Anim, memang dibutuhkan demo Pak, nanti teman-teman dari MI pasti akan bisa membantu Pak.
Kayaknya untuk Pak demo Dim ini, ini Pak. dari Surabaya ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat saya dari Surabaya pernah ketemu. Oh ya bro, atau mungkin ada yang mau di show lagi atau bagaimana di demoin? Udah nggak ada lagi sih, Bro. Oh udah cukup ya. Oh gimana teman-teman kalau gitu? Ini penjelasan dari Pak Milton yang cukup cukup menarik sebenarnya. Untuk yang digunakan di kondisi-kondisi seperti ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin ada dari Bapak-Bapak lagi yang ingin bertanya lagi? Feel free aja Pak, unmute aja kalau emang itu. Ah, ini ada pertanyaan lagi Pak Anim. Untuk koneksi dari Cisco Umbrella ke VPN kantor, koneksinya apakah ada fitur IPsec? Koneksi dari Cisco Umbrella Umbrella ke untuk VPN. koneksi dari Cisco Umbrella ke VPN kantor, koneksinya apakah fitur IPsec? Ya, oke. Jadi Umbrella ke VPN, maksudnya ini seperti apa ya Pak ya? Koneksi Umbrella ke VPN kantor. Jadi Umbrella ke VPN kantor itu sebenarnya tidak ada hubungan sih ya Pak ya. Jadi pertama, kalau Umbrella itu adalah mengecek segala sesuatu traffic yang ke area internet gitu. Nah, saya ambil contoh kayak misalkan di Cisco itu seperti apa gitu ya. Jadi di Cisco itu deployment-nya adalah, jadi saya share screen lagi Pak, mohon izin. Nah, Cisco menggunakan ini adalah VPN saya di Cisco ya. Sorry, ini saya tutupin dulu aja. Oke, ini adalah VPN yang saya gunakan di Cisco gitu ya. Nah, jadi ketika saya off network, saya tidak connect VPN, maka umbrella roaming saya ini akan aktif. Tetapi ketika saya connect VPN ke kantornya Cisco, artinya seluruh traffic saya akan ditunnel ke kantor. Kecuali untuk certain traffic ya. Nah, ketika saya masuk di tunnel ke kantor, maka saya akan dianggap masuk ke protected network karena akan lewatin firewall dan segala macam yang ada di kantor. Jadi approach-nya itu akan berbeda antara VPN dengan roaming client, tapi dia akan bisa bekerja sama. Jadi ketika dia Umbrella bisa mendetek ketika kita berada di protected network atau kita connect VPN ke kantor, maka Umbrella-nya akan off. Ya, tapi kalau misalkan kita tidak connect VPN, Umbrella-nya itu akan on. Nah, apa yang harus kita siapkan di kantornya kita untuk VPN-nya? Tentunya kita menyediakan proteksi-proteksi yang proper untuk di area kantornya kita. Kurang lebih sih seperti itu, Pak. Semoga menjawab, Pak, pertanyaannya. Gimana Pak Anim? Wah, kayaknya Pak Anim banyak sekali pertanyaannya. Langsung aja tanya ke kita. Oh, ini ada dari Pak Budi Hartanto. Ada ISP memblokir akses. Nah, gimana mengatasinya jika menggunakan Umbrella nih, Bro? Oke, memang benar Pak, ada beberapa ISP yang memblokir jika DNS yang tidak sesuai yang mereka berikan. Tetapi itu sekarang ini sudah sedikit sekali secara jumlahnya yang tidak mengizinkan untuk membuka akses tersebut. Ya, untuk kondisi sekarang ini hampir jarang sekali kita ketemukan. Bahkan untuk di global untuk yang pemain-pemain besar ISP khususnya di Indonesia sekarang itu juga sedang penjajakan kerjasama untuk Umbrella, bagaimana bisa mendeliver Umbrella untuk subscribernya mereka. Nah, saat ini sebagai contoh kita sedang udah ada kerjasama dengan Telkom, kita udah ada kerjasama juga dengan Smartfren untuk provider tersebut. Dan so far dulunya memang banyak, tapi sekarang semakin lama semakin sedikit. Dan ini selalu kita campaign ke mereka bagaimana Umbrella bisa menyediakan proteksi terhadap berinternet yang sehat terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Semoga menjawab, Pak. Bagian mana Pak yang bertentangan dengan undang-undang ya Pak ya? Mohon maaf. Umbrella juga melakukan filtering DNS Pak. Bahkan kalau kita mau compare antara internet sehat dengan bagaimana Umbrella melakukan filtering, solusi yang kita berikan itu jauh lebih komprehensif dibandingkan internet sehat. Jadi ketika misalkan kita enable Umbrella, maka selain kita bisa memblokir internet akses-akses ke dalam memblokir website-website atau URL yang tidak appropriate, misalkan pornografi dan lain-lain,
juga akan melakukan blocking terhadap CNC server, gitu Pak. Kalau internet sehat kan dia hanya melakukan filtering terhadap certain website yang diinput oleh ID30. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Kita mengenhance fungsi internet sehat, Pak. Oke, gimana Pak Budi? Apakah cukup terpuaskan oleh jawaban dari Pak Milton? Oke, bro. Mungkin kayaknya waktu sesi tanya jawab kita akhirin dulu nih di sini. Mungkin Siap. untuk menghemat waktu kita bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi kuis, di mana sesi kuis ini akan ada 10 pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Milton untuk pertanyaan mengenai materi yang ada disampaikan pada hari ini. Mungkin dari Bapak-Bapak dan Ibu dapat segera join untuk di link yang akan diberikan oleh tim MII. Mungkin dengan Vio bisa langsung di-share juga link kuisnya. Oke, ini dia link kuisnya, di mana tolong diberikan format yang benar untuk namanya. Contohnya nama perusahaan dan nama lengkap. Contohnya kayak saya, MII/Robi, seperti itu. Jadi biar kita tahu nih, apakah sudah sesuai atau belum. Karena jika namanya atau formatnya beda, mungkin tidak akan valid untuk pemenangnya. Karena untuk pemenang kuis ini ada juara 1, juara 2, juara 3 akan mendapatkan hadiah dari kami dalam bentuk e-voucher GoPay. Untuk juara satunya akan mendapatkan hadiah sebesar 5.000, punya 13.000 dan 14.000. Oke, ini Ibu nama perusahaan selesai. Kita tunggu, mungkin kita kasih waktu 2 menit. Sambil menunggu, mungkin bisa diingatkan Pak Robi untuk Bapak dan Ibu mengisi feedback form yang sudah tertera di kolom chat, karena nanti pemenang kuisnya akan diverifikasi melalui feedback form yang telah diisi oleh Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Untuk isi feedback form, karena feedback form juga salah satu cara kami untuk dapat bisa berkontak langsung Bapak juga nantinya. Oke, kita masih tunggu peserta dapat join. Jangan lupa nama perusahaan nama ini. Diminta juga mungkin untuk Bapak Ibu tidak melakukan double account dan tidak merestart kuisnya ya nanti setelah mengerjakan. Tidak boleh di restart kembali karena nanti kalau kita cek di restart maka kita akan diskualifikasi ya untuk pemenangnya. Seperti itu. Ya, lagi biar sportif aja. Ada yang atau gimana, akan dismiss kita kasih ke selanjutnya. Oke, daftar aja, jangan lupa formatnya, nama perusahaan / nama lengkap. Jangan sampai salah format, karena kalau salah format kita bingung nanti menentukannya gimana. Oke, sudah 22 peserta yang hadir, yang join. Boleh kita start, Pak? Untuk waktu mengerjakannya, diberikan waktu 3 menit. Mungkin kita sampai 10.35. Ini saya start sekarang ya. Di hitungan mundur di 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. Juang. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum join, juga masih bisa join. Linknya tertera di kolom chat. Untuk diperingatkan kembali untuk melakukan pengisian nama dan nama perusahaan sesuai dengan perusahaan Bapak dan Ibu. Untuk sekarang di peringkat pertama ada Bapak Rizky Takwa dari PT KAI. Di peringkat kedua ada Bapak Yong dari PT Sadana, dan di peringkat ketiga ada Bapak Teguh Wahyudi dari PT APM. Untuk kuisnya ditunggu 1 menit lagi.
sekarang di posisi pertama ada Bapak Teguh Wahyudi dari PT APF, di posisi kedua ada Bapak Ramadhani dari PT Bungalun. Berubah lagi sekarang posisinya, terus kejar-kejaran Bapak dan Ibunya. Kuisnya akan kita akhiri di hitungan mundur di 3, 2, 1. Di posisi pertama ada Bapak Budi dari PT Sadana, di posisi kedua ada Bapak Teguh Wahyudi, dan menyusul untuk para pemenang dimohon untuk mengisi feedback form. Untuk validasi nanti hadiahnya mau dikirimkan kemana. Terima kasih, selamat untuk para pemenang. Oke, terima kasih buat pemenangnya juga yang Pak Budi, Pak Teguh, sama Pak Ramdhani. Mungkin sebelum ini saya ada juga satu slide lagi yang cukup menarik sepertinya. Oke, kita lihat dulu. Oke, Bapak, apakah Oke, di hari ini iya, belum kecil. Langsung aja ini. Hari ini kita cobakan jelaskan juga dari Cisco melalui acara ini kita akan juga menjelaskan ada promo di mana bagi yang ada di sini bisa melihat ada secure remote work for small and medium solution di mana pada teman-teman Bapak yang dapat membeli juga banding solusi kita di mana ada Webex, Duo, Umbrella dengan Cloud Mail Defense. Semua ini didapatkan dengan harga banding yaitu dengan price list di 29,95 per user per month dengan maksimal 250 user untuk pembeliannya. Jadi ini lagi ada promo dari Cisco untuk melindungi dari para pekerja yang sedang WFA. Jadi ada solusi dari Webex, solusi dari Duo, Umbrella, dan Cloud Mailbox Defense. Nah, jadi ini adalah promo yang sedang ada saat ini yang lagi ngehits, mungkin Bapak juga tahu. Harganya cukup murah, yaitu sekitar $30 kurang 0,05 sen, di mana itu adalah harga price list, harga per monthnya. Dan juga Bapak bisa dapat membelinya sampai maksimal 250 user per company-nya. Jadi jika Bapak tertarik untuk solusi security dari Cisco, untuk remote worker, nah ini adalah jawabannya. Di mana saat pandemik ini banyak karyawan kita yang menggunakan mungkin bekerja dari rumah atau di luar kantor. Oke Bapak, kalau ada pertanyaan mengenai promo ini, mungkin feel free aja langsung kontak ke saya. Bisa hubungin saya dengan Robi Saputra dari MI. Nanti saya akan coba taruh di juga nomor telepon dan email saya. Jika ada pertanyaan atau wah saya tertarik nih dengan solusi bundling ini, feel free aja langsung kontak ke saya. Jika ada apa-apa, bisa hubungin saya atau tim-tim MI atau AMM MI sudah Bapak Ibu kenal, bisa tinggal dihubungkan lagi ke saya. Oke, saya taruh kontak saya di email, kontak saya di chat. Dan itu juga nomor telepon saya jika ada pertanyaan, bisa atau mungkin security atau produk Cisco lainnya, bisa feel free aja tanya ke saya. Karena saya juga handle juga produk dari Cisco. Oke, Bapak Ibu-Ibu, mungkin
presentasi dari kami hari ini cukup sekian. Mungkin dari Pak Rudiono atau Pak Milton ada kata sambutan terakhir untuk penutupan kita hari ini. Dari saya sudah cukup ya. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan tetap stay di acara ini dan acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Rob. Oke, terima kasih Pak Rudi. Dengan Pak Milton tadi kayaknya masih ke mute, Bro. Boleh di-unmute dulu. Oke, Iya. ya, terima kasih teman-teman MII, terima kasih untuk supportnya. Kemudian terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk acara hari ini. Dan kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan hubungi ke Pak Robi, Pak Rudiono, atau teman-teman MII, atau juga ke Sisko. Kita feel free untuk diskusi. Dan kalau misalkan ada request untuk trial, kita juga sangat welcome untuk membantu Bapak untuk trial Umbrella maupun produk-produk Sisko lainnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Rudi, Pak Milton juga. Terima kasih juga untuk tim Cisco dari ECS dan juga teman-teman MI dan kepada para peserta. Terima kasih untuk kehadirannya untuk acara kami dan kesuksesan pada hari ini. Terima kasih juga dan stay safe, stay healthy. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.